Halo semuanya, jumpa lagi dengan Dewi nih channel Widi Panandana. Halo para konco semuanya, kali ini Dewi akan membahas materi konsep anatomi fisiologi. Nah, apa sih kuwi konsep anatomi fisiologi? Nah, sebelum itu Dewi mau bilang ke kalian, Dewi ini bukan orang yang bukan orang yang memiliki skill lebih gitu, yang memiliki skill lebih di anatomi fisiologi. Tapi Dewi belajar dan sama-sama bikin video ini itu untuk supaya sama-sama kalian juga belajar anatomi fisiologi itu ada di mana aja gitu. Bukan hanya di bangku perkuliahan atau hanya kalau kalian cuma pengen mengenal anatomi fisiologi itu apa sih? Fisiologi itu apa sih? Gitu. Anatomi itu apa sih? Nah, dari situ akan muncul ketertarikan kalian gitu di kesehatan. Jadi supaya kalian juga bisa memiliki pengetahuan yang lebih gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman atau para konco sedulur semuanya yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jakarta dan lain segala macam, yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Oke, terima kasih untuk sudah menonton video ini dan mampir di channel ini. Channel ini itu membahas tentang pengalaman yang saya punya gitu, pengalaman apa yang saya punya, pengetahuan apa yang saya punya. Ya, saya cuma ingin berbagi. Jadi kalau kalian pengen share atau pengen subscribe video ini ya terima kasih gitu. Terima kasih matur suwun sangat ya. Dan kalau kalian nggak mau lihat atau nggak mau like atau nggak mau share atau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa gitu kan. Oke, nggak maksa kok. Oke, langsung lanjut ya. Jadi di sini ya para konde semuanya kita itu sama-sama belajar. Buat kalian yang masih belum kenal aku ya, Dewi tuh pengen ngajak kalian itu sama-sama, ayolah kita belajar, ayolah memanfaatkan platform YouTube ini dari gratis ini untuk sama-sama belajar supaya pengetahuannya itu bakalan bertambah. Ya cuma sekitaran 20% dari penduduk pribumi ini yang suka dengan channel-channel edukasi seperti ini. Tapi ya enggak apa-apa sih. Oke. Lanjut. Nah, di sini ya anatomi fisiologi ini kita belajar. Anatomi ku apa sih? Anatomi ku ya apa? Anatomi ku ya apa, Rek? Nah, anatomi ku berasal dari bahasa Yunani ya. Berasal dari bahasa Yunani, yang pertama itu ada kata ana. Nek kata ana itu berarti memisahkan ya. Memisahkan atau mengurangi atau memisah-misahkan ya. Memisah-misahkan, mengurangi. Oke, tomos. Tomi itu tomos ya. Asalnya dari kata ana dan tomos. Kalau ana itu mengurangi atau memisah-misahkan, kalau tomos itu memotong-motong. Jadi kesimpulannya itu ya anatomi itu ya memotong-motong bagian tubuh gitu, kayak memisah-misahkan bagian dan memotong-motongnya kayak gini. Kalau prosesnya ya atau ilmunya anatomi itu apa sih? Anatomi itu ya ilmu, Rek. Ilmu tentang apa atau mempelajari tentang apa? Ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuhnya, struktur tubuh kita, susunannya tubuh ya, susunan tubuh dan bagian-bagian satu dengan yang lainnya, tubuh satu dengan yang lainnya. Terus fisiologi itu apa sih? Fisiologi itu ilmu sing melajari tentang apa? Mempelajari tentang fungsi, tentang kerja tubuh ya. Kerja tubuh manusia kuwi dipelajari dalam keadaan normal. Jadi kita mempelajari tentang fungsi sama kerja tubuh secara normal.
Kalau nggak normal ya mungkin ada gangguan atau penyakit segala macam gitu kan. Terus fisiologi ini didasarkan pada fungsi seluler dan molekuler tubuh, berhubungan dengan ilmu dasar fisika dan kimia. Oke ya, berhubungan dengan ilmu dasar fisika dan kimia. Jadi kalau kalian mau ke kesehatan ya kalian harus punya background fisika sama kimia yang bagus. Tapi nggak semua sih, kalau perawat itu nggak ada fisika sama kimianya. Oke. Kecuali kalau kalian mau ambil farmasi atau kedokteran atau fisiologi misal. Kalau fisiologi kan nggak ada kimia, ada fisiologi, ada fisikanya kalau nggak salah ya. Anatomi fisiologi ini adalah ilmu pengetahuan yang wajib tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Nah, yang tadi yang sudah dijelaskan kan anatomi fisiologi kan tadi dari anatomi ya, ada kata anatomi. Anatomi itu ya ilmu yang mempelajari tentang tubuh ya, susunan tubuh. Dan fisiologi kan tadi yang fisiknya kita itu dipelajari. Jadi kalau dibedakan ya digabungkan ya ilmu yang mempelajari tentang susunannya tubuh, potongannya tubuh itu kerjanya seperti apa sih gitu kan. Lambung itu kerjanya seperti apa sih, otak itu kerjanya seperti apa sih, otot itu kerjanya seperti apa sih gitu, secara normal ya. Nah, di sini cabang ilmu anatomi ini ada banyak sekali. Yang pertama ada makroskopis ya. Makro itu berasal dari bahasa Yunani kalau nggak salah ya. Makro itu besar ya. Jadi dia itu ya sudah dibilang ya makro itu besar. Jadi ilmu yang mempelajari tentang susunan alat-alat tubuh dengan jalan memotong dan memisah-misahkan bagian-bagian tubuh. Makroskopik. Jadi bagian-bagian tubuh. Kalau mikro itu ilmu yang mempelajari tentang susunan alat-alat tubuh dengan menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Jadi kalau makroskop, bedanya makroskop dengan mikroskop ya, makro itu besar, kalau mikro itu kecil. Jadi kalau kecil itu ya menggunakan alat bantunya apa ya, mikroskop karena ukurannya kecil. Kalau makro ya bagian-bagian yang bisa dilihat oleh mata gitu. Terus anatomi sistemik. Anatomi sistemik itu apa sih? Ya, ilmu yang mempelajari tentang tiap-tiap sistem yang terdapat dalam tubuh. Jadi dia itu ya untuk mempelajari sistemnya yang ada di dalam tubuh gitu. Sistem dalam tubuh kan banyak sekali kan ya. Terus anatomi regional. Anatomi regional itu ilmu yang mempelajari tentang letak alat-alat tubuh satu dengan yang lain. Jadi mempelajari tentang letaknya alat-alat tubuh itu di mana gitu. Terus anatomi perkembangan, embriologi, ilmu yang mempelajari perubahan yang terdapat pada sel mulai dari kehamilan sampai anak lahir. Jadi kalau perkembangan atau embriologi ini itu yang mempelajari tentang perkembangannya manusia dari selama hamil gitu, dari usia 0 sampai dia si anaknya itu lahir gitu. Itu yang namanya anatomi embriologi atau anatomi perkembangan. Terus anatomi permukaan. Anatomi permukaan itu ya ilmu yang mempelajari tentang letak alat-alat dalam tubuh yang diproyeksikan ke luar tubuh. Jadi alat yang diproyeksikan ke luar tubuh. Terus anatomi perbandingan. Anatomi perbandingan itu apa? Anatomi perbandingan ya ilmu yang berhubungan dengan persamaan dan perbedaan antara susunan tubuh manusia dan makhluk yang lebih rendah atau binatang. Jadi ya membandingkan susunannya ya, susunan dan perbedaannya. Kalau tubuh manusia seperti apa, kalau tubuh binatang seperti apa. Terus persamaannya apa? Oh, yang di sapi misalnya, di hewan sapi itu ada yang namanya usus juga. Nah, kayak gitu. Di manusia juga ada.
Cuman perbedaannya kan ada perbedaan secara fisik ya, perbedaan secara fisik. Oh, kalau sapi itu kakinya 4 gitu, dia nggak punya tangan, terus dia punya moncong, ya dia punya moncong, terus dia punya ekor, kayak gitu-gitu. Terus anatomi radiologi. Anatomi radiologi itu ilmu yang mempelajari ukuran tubuh manusia yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain. Jadi kalau radiologi itu dia mempelajari tentang etnis ya, etnisnya, ukuran tubuhnya. Misalnya kalau tubuh orang Asia itu uh, kerdil apa sih? Bukan kerdil ya, lebih tinggi, lebih pendek daripada orang Eropa gitu, bangsa Eropa kayak gitu. Bangsa Eropa lebih kulitnya lebih putih gitu. Jangan bangsa Asia lebih ke sawo matang gitu kan. Terus hidungnya kayak gimana, rambutnya seperti apa. Nah, itu namanya anatomi radiologi. Terus ilmu yang mempelajari struktur tubuh tertentu. Yang pertama itu ada astrologi. Kalau astrologi yang mempelajari tentang sendi, atro itu sendi. Kalau dermatologi yang mempelajari tentang kulit lah, derma kulit. Terus gastro itu ya tentang lambung, tentang usus ya, tentang saluran cerna. Kalau kardio ya jantung, gitu mempelajari tentang jantung. Biologi ya tentang otot gitu, semua pelajaran tentang otot. Terus di sini ada neurologi, ada oftalmologi, ada osteologi, ada urologi. Kalau neurologi ya neuro kan saraf gitu. Kalau oftal mata, osteo tulang. Terus uro itu saluran kemih ya. Sama reproduksi. Nah, struktur tubuh manusia di sini ada sel. Sel ya, sel itu apa sih? Sel itu unit jaringan yang paling kecil yang ada di tubuh gitu. Jadi tubuh kita itu ya terdiri dari kumpulan sel gitu. Kumpulan sel yang nanti akan membentuk jaringan. Unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Oke, di sini membentuk jaringan. Jadi kumpulan dari sel itu membentuk jaringan. Nah, ini kan kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Terus jaringan membentuk organ membentuk sistem. Nah, ini sistem ini ya susunan alat dengan fungsi tertentu. Kalau organ itu bagian tubuh atau alatnya tubuh yang punya fungsi khusus tentunya. Nah, sel ini apa? Sel itu ya tadi ya. Kalau di sini itu satu unit dasar dari tubuh manusia di mana setiap organ merupakan agregasi atau penyatuan dari berbagai macam sel yang dipersatukan satu sama lain oleh songkongan struktur-struktur interseluler. Jadi ya unit terkecil dari tubuh ya yang menjadi sokongan struktur interseluler. Jadi dia itu sebagai pendorong juga, sebagai perekat juga dari jaringan, dari kalau nggak ada jaringan ya nggak ada organ, kalau nggak ada organ ya nggak ada sistem, ya nggak ada manusia gitu kan. Sistem jenis sel dikhususkan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Nah, ini misalnya sel darah merah yang jumlahnya 25 triliun berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Jadi kalau sel darah merah ini fungsinya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Di samping sel darah merah, masih terdapat sekitar 75 triliun sel yang menyusun tubuh manusia, sehingga jumlah sel pada manusia sekitar 100 triliun sel. Anatomi sel di sini ada banyak ya. Ada ribosom, ada mitokondria, ada sitoplasma. Terus dan di sini ada jaringan.
jaringan itu ada 4 tipe jaringan dasar yang membentuk tubuh semua hewan, termasuk tubuh manusia dan organisme multiseluler tingkat rendah, seperti serangga. Jaringan epitel. Jaringan epitel tuh gambarnya kayak gini ya. Ini akan aku sebentar. Ini nggak bisa diperbesar ya, mohon maaf. Kalau saya ngeklik ini. Jaringan epitel itu kayak gini, jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit. Jaringan ini fungsinya untuk melindungi organ yang dilapisi sebagai organ sekresi dan penyerapan. Jadi jaringan ini ya untuk melindungi organ yang dilapisi sebagai organ sekresi dan penyerapan. Jaringan pengikat. Jaringan pengikat ya dari di otot ya. Kan kita mengikat. Dan ada jaringan darah juga gitu. Sesuai namanya, jaringan pengikat fungsinya untuk mengikat jaringan dan alat tubuh. Nah, ini jaringannya contohnya kayak jaringan darah. Oke, di sini ada V-bone, C-blood, adipose tissue. Jaringan otot. Jaringan otot ini terbagi atas 3 kategori. Yang pertama ada otot licin yang ditemukan di organ tubuh bagian dalam. Jadi otot licin itu ada di tubuh bagian dalam. Kalau otot lurik itu ditemukan pada rangka tubuh. Jadi di rangka tubuh. Terus kalau otot jantung yang ada di jantung. Terus jaringan saraf. Jaringan saraf itu jaringan yang berfungsi mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Jadi nek kene itu jaringan saraf ya untuk mengatur aktivitas otot. Saat kita gerak, saat kita mau makan, nah itu kan di apa ya namanya? Untuk otak untuk pingin makan nih kayak gitu kan ya melewati jaringan saraf, dan jaringan saraf ya untuk meneruskan rangsangan itu untuk ke otak kayak gitu. Misalnya kalau kita haus gitu kan, ada minum ada gelas di sini air, terus kamu kan otak kan memerintahkan untuk mengambilnya, yaitu namanya dikontrol dengan jaringan saraf. Oke. Mohon maaf kalau video ini agak berisik ya. Jadi karena rumahnya Dewi itu deket jalan. Jadi mohon dimaklumi ya. Karena Dewi nggak akan mengedit-edit videonya. Oke, lanjut langsung ke organ atau sistem. Di sini ada banyak banget sistem yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama ada sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, endokrin, kekebalan, integumen, limfatik, otot, saraf, reproduksi, pernafasan, rangka, dan urin. Kalau kardiovaskular ya berhubungan dengan jantung kan, kardio. Dia itu ya sistemnya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, itu namanya sistem kardiovaskular. Kalau sistem pencernaan ya dia itu ya untuk memproses makanan. Makanan dari mana ya? Dari mulut saat kita makan masuk ke perut, perut masuk ke usus ya. Terus di situ ada sistem endokrin. Kalau sistem endokrin ya untuk komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Jadi dia itu sebagai komunikator ya. Dia itu mengkomunikasikan tubuh dengan hormon. Tubuhnya memerlukan hormon ini nih. Kalau dia itu pengen bahagia, ya dia harus memproduksi hormon. Nah, sistem kekebalan. Di sini ada, ya di sini itu
kaitannya dengan sistem imun ya. Mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Terus sistem integumen. Sistem integumen itu ya dari kulit, dari rambut gitu. Terus sistem limfatik, limfa ya struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah. Jadi transfer limfa antara jaringan ke aliran darah itu sistem limfatik. Kalau sistem otot yang untuk menggerakkan tubuh gitu. Sistem saraf ini untuk mengumpulkan, mengirim, memproses informasi dalam otak dan saraf. Ini adanya ya di otak ya semuanya. Ada yang sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer, ada sistem saraf otonom. Terus kalau sistem reproduksi ya berhubungan dengan organ reproduksi tentunya. Sistem pernapasan yang digunakan untuk bernafas gitu. Organnya apa? Organnya ya paru-paru. Terus sistem rangka apa? Songkongan dan perlindungan struktural dengan tulang gitu. Untuk melindungi tubuh gitu, untuk menyokong tubuh supaya bisa berdiri, supaya bisa berjalan. Sistem urin ya terkait dengan ginjal ya, terkait dengan organ ginjal. Struktur yang dihubungkan dalam produksi dan ekskresi urin. Nah, di sini ada istilah gerakan anatomi. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Terus ada aduksi dan abduksi. Terus elevasi dan depresi. Apa sih itu fleksi? Nah, berkonco semua ya. Fleksi kui adalah gerakan menekuk atau membengkokkan. Biasanya contohnya kayak gini, menekuk dan membengkokkan. Kalau tangan kita kan menekuk, tangan kita menekukkan. Kayak itu namanya fleksi atau bengkokkan. Kalau ekstensi kui gerakan untuk meluruskan. Jadi saat kita itu misalnya di tangan kan nggak bisa lihat tanganku. Ini kalau kita menekukkan tangan ya, ini namanya fleksi. Kalau kita meluruskan tangan itu namanya ekstensi gitu kan. Terus gerakan ayunan ke depan merupakan antefleksi. Kalau ayunannya ke depan itu namanya ante. Kalau retro itu ke belakang. Itu sama aja. Kalau retrofleksi berarti fleksi itu menekuk. Jadi menekuk atau menekuk ke belakang gitu. Kalau antefleksi itu berarti ya ante itu depan, fleksi itu menekuk. Jadi menekuk ke depan tuh. Terus ekstensi ya, kalau ekstensi ekstensi berarti ekstensi itu apa? Ekstensi itu meluruskan, jadi meluruskan ke depan. Terus kalau retro ekstensi meluruskan ke belakang. Terus ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Kalau ini ayunannya itu ke belakang, namanya hiperekstensi. Hiper kan berlebih ya. Terus aduksi dan abduksi. Aduksi ini gerakan mendekati tubuh, jadi gerakan untuk mendekati tubuh. Contohnya apa? Membuka tungkai kaki ya. Membuka tungkai kaki, gerakan mendekati tubuh. Kalau abduksi, gerakan menjauhi tubuh. Ya menutup tungkai kaki. Yang namanya membuka tungkai kaki ya menutup tungkai kaki itu. Nah, kayak gitu. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, merupakan gerakan aduksi.
Terus elevasi dan depresi. Apa sih itu elevasi? Elevasi itu gerakan mengangkat. Depresi itu gerakan menurunkan. Jadi kalau elevasi mengangkat, depresi menurunkan. Kayak membuka mulut, buka mulut tapi mangap ya. Kalau nggak tahu buka mulut mangap. Kalau nggak tahu mangap itu mengoh. Apaan sih? Ya kayak gitulah, pokoknya membuka mulut dan menutup mulut. Kalau buka itu namanya elevasi, kalau depresi itu menutup mulut. Karena apa? Karena dia menurunkan mulutnya gitu. Terus di sini ada banyak sekali, kesel saya. Di sini ada inversi dan eversi. Inversi itu apa sih? Inversi itu gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Jadi dia itu memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Kalau eversi itu gerakan memiringkan telapak kaki ke luar tubuh. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah pergelangan kaki. Jadi kalau inversi sama eversi itu untuk kaki aja ya. Supinasi dan pronasi. Kalau supinasi itu menengadahkan tangan. Jadi kita menengadah ya. Jaluk. Nah itu. Jaluk nyun gitu. Pronasi itu apa? Pronasi itu gerakan menelungkupkan. Juga perlu diketahui istilah supinasi, pronasi itu untuk tangan ya. Endorotasi sama eksorotasi. Kalau endorotasi itu gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau dia rotasi. Terus kalau eksorotasi ya gerakan rotasi keluar. Kalau endo ya ke dalam, kalau ekso ya keluar. Rotasi ya berputar, yang kayak gitu lah. Bidang tubuh itu ada medial, ada sagittal, ada frontal, ada transversal. Wah, banyak pokoknya. Gini ada. Ini di sini aja ya dulu. Stop di sini dulu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Lek kamu merasa video ini bermanfaat dan bisa mengedukasi ya. Dan saya salut sama kalian-kalian yang melihat video ini karena sangat jarang sekali orang yang melihat video edukasi untuk belajar, melihat atau memanfaatkan platform YouTube untuk belajar itu sangat sedikit sekali ya. Sangat sedikit sekali. Jadi saya salut dengan kalian para konco ini semua ya. Nanti lanjut ke partnya yang kedua. Dan terima kasih telah menonton atau melihat dan sampai jumpa. Bye bye.